Lu udah ngerjain PR? Udah sih, tetep aja masih kesel. Udah. Lu mah pasti dijokin sama pacar lu. Ya iyalah. Iya dong. Pasti dong. Jangan-jangan pacaran sama dia cuma buat ngerjain tugas dulu. Mungkin iya, mungkin enggak. Parah sih lu Ciro. Terus apa lagi yang bikin kamu sama dia? Doang, kan ada berapa orang tugasnya? 30. Kecil pintar gitu. Enggak. Udah sendiri sama rasa gitu kan. Masa pacaran? Vin. Marvin. Kenapa? Lu nggak pernah ceritain ke kita tentang cewek lu tuh, si Livi. Ceritain lah dikit-dikit. Tahu Vin? Ceritain lah. Oke. Lu mau gue ceritain apa? Oke, berhubung lu udah mau berdua tahun nih sama pacaran sama si Livi. Ceritain dong apa yang bikin lu bucin banget sama dia. Ya, dia cantik, baik. Ya gitu. Ini jawabannya gitu doang. Masa selama lu biarin pacaran sama dia, yang lu bisa bilang cuma baik sama cantiknya doang sih? Tahu Vin, itu nggak mungkin tahu. Lu tuh bukan tipe orang yang gampangan pacaran gitu. Ceritain lah, mumpung si Livi lagi kerja kelompok di rumah temannya. Jujur aja lah sama kita kan udah terbuka malu kan. Sekarang giliran lu buat terbuka sama kita semua. Ada sih yang membedakan dia dari perempuan-perempuan lain. Dia suka menggambar sama dengerin musik. Yang menurut kalian pasti biasa aja sih. Tapi ada satu hal yang menurut gue keren banget dari dia. Dia melihat dunia ini berbeda dari manusia biasa. Seolah-olah kayak superpower gitu. Dia bisa lewat warna merah doang, hijau, biru. Dia juga suka tekstur. Ujung-ujung jarinya lebih sensitif daripada punya kita. Oh ya, mural yang ada di samping sekolah itu konsepnya dari dia semua loh. Dia bisa lihat dunia dalam hitam putih juga. Menurut gue keren banget sih. Dia juga suka fotografi. Ide dari visual yang dia lihat dapat ditangkap oleh kamera atau dituangkan dalam secari kertas. Itu selalu membuat dia kagum dan penasaran. Senengnya gue kalau sama dia tuh ikut masuk ke dalam dunianya dia. Hai sayang. Hai. Kamu lagi dengerin apa? Kenapa sayang? Kamu tadi lagi dengerin apa? Aku rasa aku mau dengerin genre lagu baru deh. Kamu mau denger? Boleh. Ya, kalau sama dia memang harus terima semua sih. Tapi selama dia masih cinta sama gue gak keberatan gitu. Kenapa? Pada mikirin apa sih? Jadi selama 2 tahun ini lu baru bilang ke kita kalau dia punya semacam penyakit. Ya, gue gak bilang itu sebagai penyakit. Soalnya gini Vin, Livi itu selama SMA ini selalu jauhin sama orang.
Lu pasti tahu kan tentang hal itu. Ya, terus? Lu tahu nggak kenapa? Orang itu punya penilaiannya masing-masing, Vin. Kalau kita nggak tahu alasan dibalik perilakunya gimana, ya kita kan punya penilaiannya masing-masing dong. Nih, gue sendiri aja ngira kalau dia tuh orangnya antisosial. Gue kira dia berkebutuhan khusus. Gue kira dia bucin. Saking bucinnya, sampai dia nggak mau ngomong sama orang lain. Takut lu cemburu atau apa gitu mungkin. Oke, ini. Dia bukan orang antisosial, bukan orang berkebutuhan khusus. Dan gue bukan orang yang cemburuan. Tapi kalau bucin, ya bolehlah. Tapi nggak sampai nggak ngobrol sama orang lain juga. Faktanya sih, dia cuma butuh diapresiasi aja. Dan gue nggak tahu pasti apa yang bikin dia suka sama gue. Tapi yang gue tahu, gue orang pertama yang mengapresiasi dia. Ya udah, kita udah ngerti. Tapi gue penasaran deh. Selama 2 tahun lu pacaran ini, lu pernah ada cekcok atau pertengkaran gitu nggak? Ada sih, kecil-kecilan. Tapi ada satu yang besar. Kita hampir putus gara-gara itu. Halo sayang, pulang yuk. Kok kamu cemburu gitu sayang? Kamu gak apa-apa? Kamu udah gak cinta sama aku lagi kan? Kamu ngomong gitu? Selama ini cinta kamu itu palsu. Harusnya aku udah tahu itu dari kemarin. Liv, Livi, please. Aku tuh nggak mungkin kasih kamu cinta palsu, nggak mungkin. Livi, kamu itu kenapa sih? Apa yang buat kamu kayak begini? Kamu itu udah gila ya? Hah? Iya aku udah gila. Terus kenapa? Gak ngaruh, Vin. Seumur hidup aku udah bilang gila, Vin. Bahkan sama orang tua aku sendiri. Aku pikir aku pada akhirnya bisa melakukan orang yang udah aku percayain, Vin. Aku cinta kamu itu karena aku gak mau kehilangan orang yang kayak kamu, yang apresiasi aku dan terima aku seadanya. Aku benar ngira kamu tuh orang yang spesial. Ternyata kamu sama aja kayak main. Kita nggak ngobrol sama berhari-hari. Gue harus yakinin dia seberapa gue cintanya gue sama dia berkali-kali. Akhirnya dia percaya gue dan kita kayak biasa lagi. Tapi gue masih heran, apa yang bikin dia kayak begini? Apa ada perbuatan gue yang salah? Atau ada provokator ya? Makanya jangan bucin dulu. Lu ya? Lu yang provok Livi agar gua gak cinta sama dia lagi. Vin, Kok lu gitu sih? Apa tujuannya coba? Kita udah temenan dari awal SMA, iya kan? Iya. Dan pada masa itu kita belum ada yang pacaran sama sekali. Terus lu pacaran sama Livi. Awalnya gue masih biasa aja, tapi makin lama lu tuh makin jauh dari kita. Dan sampai di titik dimana gue udah muak. Jadi waktu itu lu lagi nulis surat buat dia. Ya salah satu dari ribuan surat yang lu tulis untuk dia. Gue mikir, ini orang bucinnya parah. Gimana caranya biar gue bisa deket lagi sama Marvin kayak dulu lagi. Jadi gue bikin surat juga. Isinya tentang lu keberatan sama dia lah intinya. Gue tuker surat yang lu kasih di meja Livi jadi surat gue. Terus ya udah, sisanya yang gue ceritain itu. Bangga lu kayak gitu. Hampir merusak hubungan orang. Bangga lu. Gue tuh cuma mau bikin pertemuan. Ya tapi nggak ada cara itu lu, Nak.
Lagi pula lu doang kan yang merasa gitu. Cilo sama Ferdi enggak tuh. Ya kan? Iya kan? Dulu kami juga merasakan hal yang sama. Ide dari nulis surat itu bukan cuma dari Luna doang, tapi dari kita semua. Gue juga berharap kita lebih dekat lagi sebagai teman, Vin. Kita maunya kita punya lebih banyak waktu di masa SMA ini. Sabar. Gue proses dulu apa yang kalian bilang nih. Lihat kita sekarang lagi apa? Kita masih temenan kan? Masih kumpul-kumpul bareng kan? Pada dasarnya kalian hipokrit semua. Kalian kayak gitu ujung-ujungnya pacaran juga kan? Apa sih masalahnya gue pacaran? Gue itu masih sama teman kalian. Gue masih peduli sama kalian. Livi tuh banyak menang lomba. Kalian tau nggak? Bahkan satu sekolah aja nggak tahu. Guru-guru aja nggak tahu. Dia tuh berprestasi, baik, cantik. Siapa yang nggak mau sama dia? Gue minta maaf ya, Vin. Gue juga. Maaf ya, Vin. Maafin kita ya, Vin. Ya udah, nggak apa-apa. Gue maafin kalian. Masanya juga udah lewat kok. Pacaran sama Livi tuh emang susah. Tapi mempertahankan hubungan gue sama dia itu gak pernah persoalan. Bayangin aja, tiap minggu jalan lagu yang dia dengar beda-beda. Kayak gambar dia beda, kayak fotografi dia juga beda. Gak pernah bosan gue sama dia. Untuk beberapa orang sih, hubungan yang gue miliki hanya seperti sebuah mimpi. Dan gue hidup di mimpi itu. Tapi maksud dari gue itu, gue bukan cuma hidup dengan dia, tapi dengan kalian juga. Ciro, Nah, Luna, dan itu teman spesial gua. Kalau hidup bisa diulang berulang-ulang kali, gua tetap memilih bersama kalian semua. Kalau sama dia gimana tuh? Kalau sama dia, gue rela mati untuk dia. Membayangkan menjadi rumput-rumput di ladang hijau, supaya aku bisa menikmati setiap hembusan angin dan juga cuaca setiap hari. Aku mau jadi matahari bagi kamu, Kenapa? supaya aku menjadi hangat kamu setelah hujan. Bisa aja kamu.